Ya, baik. Yang selanjutnya adalah materi tentang penyusunan dan menyunting teks deskripsi ya. Di dalam penyusunan dan menyunting kita yang pertama akan belajar suatu materi yaitu cara penyusunannya ya. Cara penyusunan untuk teorinya. Seperti ini. Kita masuk ke penyusunan dulu. Berikut langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Nah, ini dia. Yang pertama itu menentukan topik ya. Pemilihan topik harus menarik. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti bacaan, kemudian diskusi dengan teman misalnya, atau diskusi dengan orang lain, dengan orang tua, dengan siapapun itu. Kemudian bisa melakukan pengamatan juga, bisa. Intinya kita harus peka terhadap lingkungan. Maksudnya peka di sini kita harus tahu kondisi di lingkungan kita, gitu ya. Harus memperhatikan juga 4 syarat dalam menentukan topik ya. Di antaranya penguasaan bahan. Itu pasti kita harus menguasai bahan topik tersebut. Kita harus menguasai apa yang akan dideskripsikan nanti. Kemudian ketersediaan bahan. Harus ada bahan untuk melakukan atau menyusun teks deskripsi tadi. Pastinya ada bahannya. Kemudian harus menarik dan juga pastinya harus bermanfaat. Itu tentunya. Jadi untuk menentukan topik itu yang pertama terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Nah, kalian harus menentukan tujuan penulisan sebelum menulis. Nah, jadi harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuan penulisan itu berkaitan dengan orang yang membaca atau mendengarkan teks yang ditulis. Nah, itu ya, berkaitan dengan orang yang membaca atau mendengarkan teks yang ditulis. Kemudian pilihan kata yang akan digunakan juga berkaitan dengan tujuan penulisan teks deskripsi tersebut. Nah, ini ada satu contoh teks deskripsi ya. Teks deskripsi yang memiliki objek seorang tokoh. Kalian harus menjelaskan ciri-ciri fisik tokoh tersebut secara detail ya. Nah, jadi untuk mendeskripsikan, misalnya ada suatu teks deskripsi, misalnya kalian mendeskripsikan seorang tokoh, jadi harus menjelaskan ciri-ciri fisiknya ya, secara detail dari ujung rambut sampai kaki, secara detail ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca seolah-olah melihat dan mengenal dengan tokoh yang akan kalian deskripsikan tersebut. Nah, itu contohnya. Seperti itu ya. Misalnya di dalam satu tokoh, mendeskripsikan suatu tokoh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Nah, kalian harus mengumpulkan informasi atau bahan tersebut berkaitan dengan objek yang dideskripsikan ya. Harus berkaitan. Informasi yang disampaikan harus sesuai fakta dan akurat. Kalian dapat memperoleh informasi dengan menelusuri berbagai artikel dari media cetak. Salah satunya atau contoh-contohnya yaitu seperti majalah, surat kabar, tabloid,
Itu ya, atau koran. Kemudian untuk media elektronik itu bisa berupa televisi, radio, dan internet. Nah, internet itu banyak ya, sosial media itu internet banyak sekali. Maupun di googling, di YouTube, di Facebook, IG, dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang keempat itu membuat kerangka tulisan. Nih, membuat kerangka tulisan bisa dilihat. Membuat kerangka tulisan. Nah, jadi yang selanjutnya langkah-langkah penyusunan teks deskripsi tadi yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan atau yang disebut biasanya itu peta konsep ya, atau peta pikiran bisa juga dikatakan. Itu kerangka tulisan. Pembuatan kerangka tulisan dibuat untuk memandu dan memudahkan kamu dalam mengembangkan gagasan. Pembuatan kerangka tulisan harus detail dan runtut sehingga teks deskripsi yang kamu susun runtut dan padu. Itu harus sesuai urutan ya. Itu. Jangan misalnya di bagian awal langsung menceritakan ke bagian akhirnya saja. Jangan seperti itu. Jadi harus runtut. Harus jelas ya. Jangan kesana kemari. Seperti alurnya itulah maksudnya. Biar pembaca itu jelas dan memahami maksud dari pendeskripsian atau tulisan kalian tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka tulisan. Nah, mengembangkan kerangka tulisan. Saat mengembangkan kerangka tulisan ini, kalian dapat mengembangkan ide-ide baru. Ya, pengembangan ide-ide baru tersebut berkaitan dengan kerangka tulisan yang kalian buat tadi. Jangan mengembangkan ide-ide baru di luar kerangka tulisan yang telah kalian buat, karena akan memperluas objek yang kalian bahas. Jangan ya, jangan membuat ide-ide baru, karena bisa membuat atau memperluas objek yang kalian bahas. Misalnya hanya menceritakan satu tokoh saja, tidak perlu menceritakan tokoh yang lain, karena itu bisa memperluas objek yang akan dibahas nanti. Misalnya kita menceritakan A, kemudian si A ini ada temannya lagi, si B, maka si B itu cukup ditulis namanya saja, tidak perlu menjelaskan atau mendeskripsikan si B tadi, tidak perlu lagi ya. Seperti itu untuk mengembangkan kerangka tulisan tadi. Kemudian yang terakhir, nah ini baru menentukan judul. Kenapa menentukan judul itu di akhir? Kenapa? Karena seperti ini ya. Kan kita membahas suatu topik misalnya. Topiknya tadi adalah, contohnya saja satu topik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, ini topiknya Hari Kemerdekaan ya misalnya. Kemudian di dalam kita menentukan ini langkah-langkah menyusun teks deskripsi, kita tidak perlu langsung menentukan judul. Judul itu di akhir. Kenapa? Karena kalau sudah kita menyusun suatu cerita, nanti akan dapat sendiri judulnya. Misalnya berapa paragraf sudah, misalnya teks deskripsinya, kemudian kita bisa langsung menentukan judul di akhir. Biasanya itu lebih mempermudah kita daripada kita menentukan judul terlebih dahulu, tapi nggak jalan-jalan teksnya atau penulisannya. Itu ya, judul itu di akhir, nanti mengikuti saja dia. Apa misalnya yang dibahas topiknya kemerdekaan, kemudian
di dalam kemerdekaan tersebut ada salah satu tokoh pahlawan yang kalian deskripsikan, kemudian sudah dideskripsikan, sudah kebagian ini nomor 5, mengembangkan kerangka tulisan, dikembangkan lagi kerangka-kerangka yang poin-poin penting tadi ya. Misalnya tokoh pahlawan namanya Hari Kemerdekaan tidak lepas dari tokoh-tokoh pahlawannya. Contohnya saja misalnya di mana ya? Di Indonesia secara umum saja yang tidak mungkin kalian tidak tahu semua Insinyur Soekarno misalnya. Nah, itu bisa menjelaskan tentang Insinyur Soekarno itu seperti apa, segala macam. Kemudian kalian di akhir-akhir nanti ketika sudah menyusun teksnya, kalian sudah dapat menentukan judulnya nanti. Entah itu bisa kalian membuat judul Insinyur Soekarno seorang presiden yang sangat luar biasa misalnya, contoh satu judul ya. Nah, itu. Mudah-mudahan langkah-langkah penyusunan teks deskripsi ini mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Kemudian kita lanjut ke penyuntingan teks deskripsi. Nah, ini untuk penyuntingan teks deskripsi. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi dan bahasa, menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Nah, jadi kita harus menyiapkan naskahnya terlebih dahulu sebelum menyunting. Itu ya. Bisa kalian lihat juga di buku kalian. Di sini di halaman 10 menyunting teks deskripsi. Penyuntingan adalah proses, cara, perbuatan menyunting. Definisi menyunting sebagai berikut nih. Ini definisi menyunting ya, cara, proses menyiapkan naskah itu. Kemudian yang kedua, merencanakan dan mengarahkan penerbitan. Merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar dan majalah. Ini merencanakan ya, mau melakukan penerbitan ini langsung. Kemudian menyusun atau merakit dengan cara memotong-motong dan memasang kembali. Nah, ini untuk menyunting teks deskripsi. Menyunting itu kita melakukan perbaikan-perbaikan di dalamnya. Misalnya menyangkut ejaan dan diksi-diksi yang kurang tepat, kemudian struktur kalimatnya kurang tertata dengan rapi. Itu maksudnya ya. Jadi kita harus menyunting atau memperbaik lagi tulisan teks deskripsi tersebut. Itu maksudnya dari segi penyuntingan teks deskripsi ya. Nah, mudah-mudahan di sini bisa dipahami untuk penyuntingan teks deskripsi. Saya rasa sudah cukup ya untuk materi. Ini materi bagian terakhir ya, teks deskripsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.